Assalamualaikum Sobat Bonsai Imajiner. Hari ini kita berjumpa kembali dengan The Master Bonsai Imajiner yang masih beraktivitas di Pondok Cemara yang merupakan home base-nya Bonsai Imajiner. Master, selamat sore. Selamat sore pemirsa, sahabat Imajiner dimanapun Anda berada, Ya. Apalagi dengan kami. Sehat selalu ya Master ya? Sehat, yang terpenting itu. Ya. Gimana, kita langsung treatment ke lokasi saja. Apa yang menarik hari ini Master? Hari ini ada satu bahan bonsai ilang-ilang. Hilang-hilang. Ya, ukurannya cukup besar. Oh, iya. Tapi pohon itu hanya maksudnya ukurannya tinggi. Oh, tinggi. Tinggi. Ya. Kalau besarannya ya cukup medium lah. Medium Ya, ya. kira-kira seperti Ini itu. masuk proses awal atau Ini masih awal. lanjutan awal ya? Masih awal karena memang belum kita sentuh. Belum ya? Belum. Kita coba awali sentuhan untuk mentreatment di awal. Ya. Seperti itu. Oke, berarti kita bisa berbagi dengan penonton Bonsai Imajiner ya. Ya. Dimana hari ini kita itu. membentuk gerak dasar atau sentuhan awal nih untuk salah satu bahan bonsai ilang-ilang yang sudah dipilih oleh Nah, Master. ini adalah bahan yang kita maksud ini. tadi ya. Ya, ini rimbun sekali, Master. Ya, memang ini masih kita tim karena masih kita butuhkan perkembangannya untuk di posisi atau spot-spot seperti ini. Bisa dilihat pemirsa, ini tingginya melebihi tingginya Master. Ya, kalau Tinggi kita ambil semua ini sangat tinggi, nanti ini pun akan kita kurangi. Tapi untuk awal ini kita tidak potong karena kita masih butuh ukuran ini lebih besar dari yang hari ini. Beberapa bagian memang masih dilos. Beberapa bagian dilos, nanti ada yang kita buang. Mendapatkan ukuran yang proporsional gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita coba mulai saja. Kita sentuh, kita treatment. Sebentar saya buka, ambil alat-alat dulu. Dilihat dari bentuk pohonnya ini cukup tua ya Master ya? Ya lumayan lah, kalau ini kalau di alamnya 20 tahun ke atas lah. Oh, ukuran segini? Ya, itu pun tergantung dari tumbuh tanamnya dia di area seperti apa. Kalau area kering 20 tahun baru mencapai ukuran seperti ini. Iya, tapi kalau tempat subur mungkin dia akan lebih besar lagi, lebih cepat lagi. Tapi ini termasuk tanaman yang relatif tumbuhnya atau membesarnya agak lama, begitu Om Jo. Oke, kita kurangi saja. Berarti milih-milih bagian yang dianggap tidak dibutuhkan ya? Betul, ini yang tidak kita butuhkan langsung saja kita buang atau kita eksekusi agar tidak mengganggu pertumbuhan cabang-cabang lainnya. Ini juga kita buang saja. Ada beberapa bagian yang kita buang. Nah, ini memang sengaja, ini proses atau salah satu cara untuk membentuk, karena ini awalnya Om Jo, ini bentuknya tidak seperti ini. Nah, ini madepnya ke sana. Jadi kita treatment pecah batang. Oh, ini ada pecah batang ya, di sini. Pecah batang ini yang kita bungkus ini, bisa pemirsa lihat. Nah, ini pecah batang, lalu kita pelintir ke arah, kita arahkan sesuai arah yang kita inginkan. Nah, melalui proses beberapa 2-3 bulan, hampir 3 bulan, ini sudah tidak berubah. Artinya sudah sesuai dengan arahan yang kita inginkan. Oh iya. Ya. Berarti hasil pecah batang ini sampai ke sini, kalau pertumbuhannya tetap subur seperti ini ya Mas, berarti pecah batangnya boleh dikatakan berhasil. Ya, betul. Nah, ini kan karena bisa jadi setelah pecah batang layu juga ya. Bisa jadi ada begitu ya. Bisa jadi kalau memang kita prosesnya tidak hati-hati. Ya. Coba sahabat bonsai, coba kita lihat ini hasilnya seperti apa. Apakah kambiumnya sudah mulai jalan ataukah belum? Tapi paling tidak ini sudah
tahap aman. Tahap aman ya, karena Ya. bisa dilihat dari Pertumbuhan dari cabang-cabang yang tumbuh cabang di terusannya atasnya. cukup subur ya. Itu Ya. kita bisa lihat penonton. Ya, indikasinya Bonsai seperti Imaginer itu. ini cukup subur setelah bagian pecah batang ini. Kita bisa lihat hasil dari pecah batang yang sudah dilakukan sekitar berapa lama, Master? 2 bulan lebih lah. 2 bulanan ya? Iya, 2 bulanan dilakukan pecah batang. Hari ini kita lihat hasilnya apakah kambiumnya sudah menyatu atau sudah tersambung kembali. Kalaupun belum, ini sudah taraf aman Om Jo. Taraf aman ya? Ya, nanti dia akan mengikuti pertumbuhan kambiumnya, itu akan mengikuti sesuai dengan luka-luka yang ada di atas permukaan batang. Oke, coba kita buka biar penonton juga bisa lihat ya Master ya hasil Ya, dari betul. pecah batang. Kalaupun ini tidak terjadi penyatuan atau penyambungan kambium, nanti hasil dari pecah batang ini akan menjadi satu karakter. Kita buat karakter seolah-olah ini adalah batang Bentuk batang yang sudah tidak biasa ya? Ya, betul. Nah, kita bisa lihat sudah mulai kelihatan ini. bekas daripada pecah batang yang pernah dilakukan terhadap bahan bonsai ini. Nah, saya lihat ini pemirsa sudah mulai jalan ya, dan memang ada beberapa bagian yang kering. Nah, ini tapi sudah mulai jalan, terlihat ya. ada kambium yang hijau. Oh iya betul, yang tumbuh. Sudah menyatu kembali ya? Ya, ini sudah berarti sudah terjadi pertumbuhan di antara kedua hasil potongan ini. Dia akan merapat lagi nanti. Iya betul, ini sudah terlihat ya pemirsa ya, ini sudah mulai rapat kembali bekas luka yang pernah dilakukan dengan proses pecah batang. Walaupun belum sempurna 100% ya Master, cuma ini sudah dipastikan pecah batangnya berhasil. Karena tidak ada bagian yang layu di sini. Bisa lihat ujungnya itu sangat subur sekali. Iya. Bahkan sudah banyak buahnya ini. Iya, berbuah. Buah ilang-ilang. Lebat. Ini yang belum tahu ya teman-teman, ini buah ilang-ilang warnanya hitam seperti ini. Nih kalau dipecahin kayak tinta. Betul, seperti tinta. Dan bisa dipakai untuk pewarna alami Om Jo. Oh iya. Ya. Untuk pewarna alami, warna hitam itu bisa pakai. Bisa ilang-ilang. Buah ilang-ilang. Betul. Oke. Jadi sedang dilakukan proses pemilihan cabang-cabang atau ranting yang nanti akan diperlukan. Nah, kita usahakan nanti di ujung cabang ini jangan kita pangkas dulu, karena kita masih membutuhkan ukuran yang lebih besar dari ini untuk kira-kira nantinya kuat untuk menyangga cabang-cabang yang di atas ini. Ini perlu dibesarkan lagi sehingga masih kita proses pengelosan atau pembiaran agar cabang yang sedang kita proses ini akan mengalami pembesaran sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, menurut ukuran idealnya. Ini cabang-cabang yang disisakan seperti ini, 1, 2 ini aku bisa lihat. Ini memang sengaja dibiarkan untuk memancing agar cabang yang ini nanti bisa lebih besar ya Mas? Ya, ini salah satunya trik atau cara bagaimana membesarkan batang yang ada di bawah ini. Jadi cabang-cabang ini kita pertahankan, dan nanti pun kedepannya ini rupanya akan kita pakai sebagai anak cabang untuk memenuhi agar si cabang ini nanti terlihat lebih rindang seperti itu. Karena
butuh anak cabang sampai ke ranting dan ke cucu ranting kalau memungkinkan seperti itu. Ini kita bisa lihat pemirsa, ini sudah mulai terbentuk ya bagian-bagian anak cabang yang nanti untuk menjadi bagian penting daripada bentuk akhir bonsai satu ini. Nah, kita pangkas daun-daun yang ada di bawah, tumbuh di bawah cabang ini, guna mempertegas bentuk dari cabang-cabang yang ada yang akan kita lakukan pengawatan, sehingga pemirsa di rumah pun bisa melihat lebih jelas lagi bentuk daripada gerak dasar dari pohon yang sedang kita treatment ini. Kita hanya membiarkan cabang-cabang yang nantinya akan kita pakai untuk memenuhi kebutuhan daripada gaya bonsai itu sendiri. Kita bisa lihat pemirsa dari perantingan atau anak-anak cabang yang sangat subur tadi, ini sudah mulai dipilih oleh master untuk sebagian memang dibuang, yang memang bagian yang tidak dibutuhkan, dan sebagian yang lainnya yang akan terus dirawat atau dibesarkan untuk menemukan nanti ukuran proporsional untuk bonsai ini, yang akan kemudian nanti mungkin akan diarahkan dengan menggunakan kawat atau istilah dalam bonsainya itu di wiring. Memang pengerjaannya cukup lama ya Master kalau udah ukuran seperti ini ya? Iya betul, karena ini ukuran ya, termasuk ukuran besar dan percabangan pun semakin rapat, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama ketimbang ukuran-ukuran yang kecil. Ya, pasti lebih besar pohonnya, pasti treatmentnya juga pasti lebih banyak ya. Treatmentnya lebih banyak, lebih panjang, waktunya juga seperti itu. Sudah kita lihat ini cabang-cabang pokoknya yang nanti akan kita pakai, ya, akan tetap kita pertahankan. Nah, jadi yang kira-kira nanti tidak kita pakai bisa kita kurangi. Nah seperti ini mungkin ukurannya sudah cukup lumayan ideal, jadi nanti kita bisa kurangi. Nah, seperti ini kita kurangi nggak apa-apa, ini juga kita kurangin untuk mengurangi beban pertumbuhan selanjutnya. Nah ini yang kita pertahankan, nanti untuk selanjutnya kita masih butuh ukuran yang lebih besar lagi. Ini bisa dipompa dari sini. Jadi kalau mau mangkas ini usahakan jangan semua dipangkas, tetap kita sisakan yang utuh seperti ini. Oh iya, ini kalau ada bagian yang memang masih harus dibesarkan, maka tidak boleh dipangkas sampai ujungnya. Betul. Jadi tetap harus dipelihara sampai
Nah, prosesnya memang agak panjang Om, karena percabangannya pun lebih padat, rantingannya pun lebih rapat. Jadi daun-daun ini harus kita kurangi dulu untuk mempermudah pengawatan. Nah, yang ini sudah cukup proporsional, jadi kita bisa kurangi Om. Seperti ini, kita buang saja. Kalau ileng-ileng yang sudah subur seperti ini biasanya harus diletakkan di bawah sinar matahari ya Mas? Ya, biasanya karena ini bentuknya sudah subur, sudah tumbuh dengan normal, jadi kita usahakan jangan ditempatkan di tempat yang teduh, atau dengan kata lain kita butuh sinar matahari yang lebih banyak lagi, kalau bisa full ya. Full matahari ya? Ya, full dari pagi sampai sore dia kena matahari, itu akan jauh lebih baik. Tapi jangan lupa penyiraman juga harus kita perhatikan ya. Karena dia butuh matahari yang full, juga butuh air yang cukup untuk menopang kehidupan selanjutnya. Karena ini kan kita treatment di dalam karung ya, sehingga akarnya pun masih terbatas pertumbuhannya. Beda dengan kalau dia tumbuh langsung di dalam tanah, di ground ya. Di ground mungkin dia akan lebih awet, bisa bertahan lebih beberapa hari ketimbang dibanding dengan yang ada di dalam pot, karena media terbatas. Boleh dilihat sahabat bonsai, mungkin sudah lebih jelas lagi semua percabangan yang ada di dalam atau di atas pohon ini. Sangat jelas-jelas sekali setelah kita kurangi daun-daun yang ada di cabang-cabang seperti ini. Nah, sehingga nanti ini juga sedikit banyak memberikan gambaran bagaimana dan harus seperti apa kita membentuk atau memola tanaman atau bahan bonsai ini. Dengan demikian akan mempermudah kita pembentukan selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Hampir selesai. Untuk ileng-ileng sendiri ini termasuk bonsai yang cukup tahan banting ya Mas? Ya, sangat tahan banting, sehingga memang sekarang lebih banyak disukai oleh para pemula karena tidak terlalu lewel. Dia sangat tahan banting, tidak mudah layu, apalagi airnya terjaga. Nah, ini bisa kita kurangi seperti ini nanti, karena ini termasuk tanaman yang bandel atau tahan banting. Dia pun mengeluarkan cabang-cabang atau tunas-tunas baru ini sangat lebih mudah ketimbang kita bandingkan dengan jenis tanaman lainnya. Oke, kita dasari kawat dulu sedikit demi sedikit. Mungkin tidak akan full kita kawati, tapi hanya beberapa bagian saja untuk mendasari daripada
gerak dasar atau memberikan sentuhan awal di bahan bonsai ilang-ilang ini. Kawat ukuran berapa itu, Mas? Ini ukuran 3. Ukuran 3. Oh ya, ukuran 3. Jadi kalau ukuran 3 itu sekitar 3 mili Om. Oh, ukuran 3 mili. Ya, jadi dia ada ukuran 1, ukuran 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, paling yang kita butuhkan di bonsai ini sampai ukuran 6 lah. Yang paling sering digunakan. Ya, jadi semua sesuai dengan kebutuhan kawat yang kita butuhkan. Nah, kalau bentuknya seperti ini atau besarannya seperti ini, paling kawat 3, paling besar kawat 4 pun sudah, saya rasa sudah cukup ya. Nah, ini sebagai dasar pembentukan saja. Nanti selanjutnya kita lakukan pengawatan lebih full lagi. Untuk sekarang cukup untuk pengarahannya saja, untuk diarahkan saja, jadi tidak usah full seperti ini kira-kira. Ini bisa kita taruh di atas ini untuk memberikan kesan lebih padat lagi. Nah, ketika anak cabang ini tumbuh, ini akan lebih padat sehingga kita akan mendapatkan kanopi atau bentukan mahkota sesuai jalurnya. Nah, seperti ini. Ini rasanya sudah cukup besar. Nah, ini yang kita los, ini sudah cukup besar, kita bisa kurangin seperti ini. Nah, coba nanti kita kurangi aja nih, yang kita mencegah jangan sampai nanti batang ini over besarannya. Jadi kita cukupkan sampai di sini saja ukurannya. Nanti selanjutnya kita besarkan yang jalur ini ke cabang yang ini. Ini kita mencegah cabang ini terjadi oversize atau lebih dari ukuran yang kita harapkan. Nah, seperti ini mulai terlihat. Coba kita sentuh lagi, kita beri kawat lagi di bagian lainnya untuk mempertegas kira seperti apa cabangan yang akan kita arahkan ini. Pemirsa di rumah nanti bisa menilainya sendiri. Biasanya berapa lama, Master, bentuk dari pengarahan yang dilakukan dengan pengawatan ini Untuk sampai dia bisa dilepas? oh ya, ya, jadi sekali lagi mungkin sahabat bonsai imajiner ada yang masih belum paham. Untuk lamanya mentreatment kawat ini yang sudah kita bentuk ini kurang lebih
kisaran antara 1 sampai 2 bulan paling lama. 1 sampai 2 bulan. Jadi jangan terlalu lama karena nanti akan terjadi kawat ini sampai nembus atau masuk ke dalam kambium, karena ini kambium ini akan berkembang terus, membesar sehingga terjadi pembenaman kawat ini ke dalam kambium yang akan mengakibatkan menghambat ya, satu menghambat, keduanya cabang ini bisa terjadi patah seperti itu ya. Jadi mencegah agar cabang itu tidak patah, kita juga harus membatasi waktu ya. Kita harus rutin periksa juga ya Mas. Nanti kalau sudah cukup dan bentuknya sudah paten, sebaiknya kawat dilepas, kira-kira seperti itu. Jadi tidak bisa kita biarkan, kita juga harus tetap perhatikan lamanya treatment kawat yang kita tanamkan ke dalam atau kita lilitkan ke atas cabang-cabang ini. Untuk pengarahan juga harus selalu kita perhatikan, karena tumbuh kembangnya mungkin berbeda-beda ya, ada yang lebih cepat seperti itu, ada yang memang lambat. Artinya dalam jangka waktu 1 sampai 2 bulan ini aman lah, tidak akan terjadi sampai tenggat waktu yang normal ya. Jadi betul. dalam sebulan 2 bulan mungkin sudah bisa dilepas, karena kalau dibiarkan terus bisa jadi juga nanti dahan yang tumbuh itu akan patah karena betul, terlilit oleh kawat dan tidak dilepas ya. Jadi kita mencegah jangan sampai kawat ini menancap ke dalam cabang-cabang yang kita treatment, yang awalnya kita ingin mengarahkan cabang itu menjadi indah, mungkin akan lain jadinya. Malah merusak pertumbuhan betul. Masukan-masukan untuk para pemula agar dalam melakukan wiring atau pengawatan tumbuh kembangnya objek yang kita kawat itu harus juga kita pantau perkembangan. Ketika waktunya kawat harus dilepaskan, harus segera dilepaskan sehingga tidak mengganggu pertumbuhan. Iya, betul sekali. Perantingan atau cabang yang mau kita arahkan. Oke. Ini sudah hampir 30%. Bagian perantingan tadi yang kita lihat sangat subur tadi sudah dipilih, kemudian sekarang dilakukan pengawatan untuk mengarahkan sehingga gerakan ranting ini nanti lebih estetik, kira-kira seperti itu. Karena hampir semua bagian daripada anak cabang atau perantingan di pohon ini ukurannya masih sama, jadi hampir semuanya ini menggunakan kawat 3 ya Mas Ter, yang ukurannya 3 mili. Ya mungkin ini tidak akan kita kawat, mungkin nanti akan selanjutnya saja. Ini sebagai gambaran saja atau sebagai bentukan dasar yang nanti selebihnya bisa teman-teman lanjutkan menurut imajinasi masing-masing. Tapi paling tidak dia sudah punya gerak dasar yang bisa kita ikuti, sebagaimana bentukan cabang-cabang yang ada di pohon ini, kira-kira seperti ini. Jadi pemirsa, kita bisa lihat ini sebelah kiri kita yang tadi selesai dilakukan wiring atau pengawatan, juga mulai diberikan gerak dasar sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini sisi sebelah kiri, dan tadi kita bisa melihat ini bagian tengah dari
pohon bonsai tadi. Sementara ini belum dilakukan pengawatan. Nah, kita sudah melihat ini bonsai yang tadi begitu rimbun, sekarang sudah terlihat lebih ramping dengan menyisakan bagian-bagian yang nanti dibutuhkan untuk membentuk bentuk yang lebih ideal. Coba kita lanjut wiring, karena ini juga butuh kita sentuh. Jadi kalau pohon ilang-ilang ini bisa dicangkok enggak, Mas? Bisa. Dia jangankan dicangkok, di stek pun dia bisa. Oh, kemungkinan besar tumbuh juga di stek ya? Di stek bisa, karena kita sudah coba untuk bahan ilang-ilang ini. Bila mana ada sisa potongan yang sekiranya bisa kita treatment kembali, kita stek aja untuk bahan yang lebih kecil, atau kita buat ukuran yang kecil. Steknya stek air atau di tanah aja, Mas? Stek di tanah, di boleh, tanah. di air pun boleh. Oh, bisa ya? Bisa. Berarti mudah juga untuk budidaya ilang-ilang. Cuma memang tadi pemirsa, seperti yang dijelaskan oleh Master, bahwa untuk ilang-ilang sendiri itu memang pertumbuhannya cukup lama. Untuk mendapatkan ukuran seperti ini yang kita lihat sekarang ini, mungkin kurang lebih dibutuhkan 20 tahun waktu sehingga ukurannya bisa sebesar ini. Kita sudah bisa melihat ini bentuk, sebagian besar bentuk yang sudah diharapkan. Ini bagian ini kemungkinan besar dijadikan as atau mahkota, Mas. Ya, betul. Betul ya? Betul sekali. Kalau bagian tengahnya ini memang dianggap paling pas untuk nanti jadi asnya atau mahkota daripada bonsai ilang-ilang ini. Ini bisa kita kurangi, Om. Wah, ini bisa dibuang ya? Karena ini masih bentuk utuh. Ya. Ujungnya pun tidak kita kurangi. Nah, ini supaya jangan terjadi pemborosan, oversize, ukuran yang lebih dari kita inginkan, sehingga kita batasi saja ranting ini sebesar ini, Om. Ya. Tinggal kita arahkan. Itu memang dua ranting yang nanti juga terpakai ya, Mas? Ini terpakai untuk memadatkan nanti percabangan di sini. Ini harus ada ranting pendukungnya. Jadi kalau ranting seperti ini, dia akan tumbuh tipis seperti ini kan. Nah, kalau dia berlapis seperti ini, seolah-olah kan nanti ini akan bisa lebih tebal ya. Atau lebih tebal. Seperti itu kira-kira. Jadi kita sudah bisa lihat, pemirsa Bonsai Imaginer, bentuk bahan bonsai ini tadi dari bawah kita lihat. Ini memang dia sedikit meliuk ke sebelah kanan kita ya. Kemudian tadi sebenarnya bagian ini aslinya tadi mengarah ke kanan juga.
Betul. Nah, karena itu tidak cukup estetik untuk dilihat karakteristik bonsainya, maka tadi dilakukan ini pecah batang. Pecah batang, kemudian diarahkan ke arah sebaliknya ke sebelah kiri, sehingga dapatlah bentuk seperti ini. Bentuk seperti pohon itu meliuk ke sebelah kanan, kemudian meliuk lagi ke sebelah kiri, seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini, Om. Nah, ini ranting-ranting yang dua juga tadi yang dibutuhkan sudah mulai diarahkan. Ini nanti tepatnya asnya atau tengah-tengah bonsainya atau dijadikan mahkota biasanya itu ada di sini. Nah, yang sebelah kiri ini nanti sebagai pendukungnya. Tinggal ini bagian sebelah kanan. Oke, rasanya ini kita buang saja, Om. Kita konsentrasikan saja semua di atas. Ya. Rantingan percabangannya kita padatkan di atas sehingga ini tidak kita butuhkan, kita buang saja. Seperti ini. Ini kita bisa buat keringan sebagai ornamen bahwa barang atau bahan bonsai ini ada sisi kroposnya. Jadi ini kita hilangkan saja. Dibuang, ya. Nah. Jadi part sebelah kanan ini akan dibiarkan sebagai bagian yang kalau di istilah bonsai itu disebut keringan. Jadi memang tidak dipelihara daun di situ atau percabangan atau ranting. Ya, jadi seperti ini sahabat bonsai imajiner, bonsai yang tadi bentuk awal sangat rimbun, masih belum terarah, ini sudah sangat lebih terarah. Paling tidak sini sudah kita dapatkan bentuk awal daripada atau pendasaran bentuk awal dari bonsai bunjin ini. Nanti untuk penanaman bisa direposisi sesuai dengan keinginan atau selera Anda semua masing-masing. Nah, bisa tidur seperti ini. Oh ya, bisa coba juga diulangi ini. Master, coba tadi. Nah, ini juga ini pemirsa kita mau lihat senangnya kita gimana. Ya, betul. Ini dengan bahan begini, kalau kita mau di penanaman di pot nanti dibentuk seperti ini juga bagus. Atau opsi lainnya bagaimana, Mas? Opsi lain bisa seperti ini. Nah, ini kalau tegak seperti ini tegak, nanti kemudian ini harus kita ke ataskan supaya tidak terjadi cabang atau ranting ini lebih menunjam ke bawah. Ya, dia menggantung ya. Bisa seperti ini. Ya. Dan tampak mukanya dari sini. Oh, tampak mukanya seperti awal tadi. Pohon dasar meliuk ke kanan, kemudian meliuk ke kiri, kemudian dilengkapi dengan pertumbuhan perantingan yang sudah diatur. Dan di atasnya tadi mahkota, di sini tepat di tengah sini as, sebelah kirinya adalah pendukungnya. Dan sebelah kanan sengaja dibiarkan kering atau tidak ada pertumbuhan ranting atau daun di situ. Dan mungkin nanti ada treatment khusus ya, Master, mungkin bisa jadi dibuka kulitnya sehingga terkesan itu sebagai keroposan ya. Betul. Baik. Betul sekali. Nah, kira-kira penjelasan kami cukup sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua di rumah. Yang mempunyai imajinasi yang luas, silahkan sesuai arahkan dengan imajinasi yang Anda miliki sendiri. Karena kita tidak membatasi seni bonsai ini dengan batasan-batasan tertentu. Semua bebas berekspresi, sejauh itu masih ada sisi estetiknya, tidak melepas seni bonsai itu sendiri, harus kita tetap jaga sehingga semuanya berjalan ideal seperti itu, seperti yang kita inginkan. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih, Master, sudah berbagi ilmu nih dengan para sama-sama untuk sahabat bonsai. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semua. Baik. Oke, semoga kita selalu sehat dan bahagia ya, Master ya. Iya, yang penting itu sehat dan bahagia dan semangat terus. Baik, terima kasih, Master. Terima kasih.